amal timbangan yang baik. Sebelum kita masuk ini, saya teringat ada suatu peristiwa, suatu kisah yang saya rasakan, yang pernah saya alami. Dulu banget, udah lama sekali saya berjumpa dengan seorang syekh. Saya masih jauh lebih muda, walaupun saya sekarang juga masih muda insya Allah, dan jauh lebih muda. Bukan beberapa tahun, jauh lagi lama, belum genap 20 tahun sama imam ini. Saya penasaran lihat orang khusyuk sholat ini gimana sih? Kok kita sholat ini bercabang? Saya tanya sama dia, ya imam, gimana sih kalau sholat ini bisa dapat khusyuk? Lalu dia terdiam sejenak. Dia pandang saya. Dia bilang, nak, ini pertanyaan bagus. Lihat. Bahkan yang sudah mencapai umur 40 tahun pun tentu bisa merasakan khusyuk. Tapi dia bilang, tapi jangan berkecil hati. Bahwa Anda melaksanakan sholat dengan membaca apa yang Anda baca, Anda sudah bersyukur kepada Allah bahwa Anda sudah sholat. Ada seorang lagi yang menasihati saya pada kegalauan pada saat itu. Dia bilang sama saya, bukan dia tanya, maaf. My brother, don't be sad. Even though, walaupun Anda belum sampai untuk mencapai tahapan khusyuk, namun bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan lidahmu, lisanmu untuk menyebut-nyebutnya, untuk memujinya, untuk membaca ayat-ayat Quran di dalam sholatmu. Bersyukur. Nah, jadi hal ini la tahzan, innallaha ma'ana, katanya kan. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Kalau Anda belum mencapai ini, umur kita variatif. Sahabat-sahabatku, adik kakak, paman semua, lebih senior, masing-masing memiliki pemahaman dan pengalaman rohani yang berbeda. Mungkin Anda sudah mencapai dari umur sebelum belasan tahun, atau Anda sudah mencapai ketika umur di awal 20, 40, wallahu a'lam. Tapi kita di sini bersama-sama mengkaji untuk mendapatkan banyak ilmu dan manfaat yang untuk kita terapkan. Jika Anda belum mendapatkannya, jangan berkecil dan jangan bersedih hati. Bersyukurlah bahwa dengan beribadah, sholat yang kau lakukan setiap hari itu, Anda sudah melakukan sholat, ketimbang Anda tidak melakukan sholat sama sekali. Lalu, sebelum saya sampaikan selanjutnya, my beloved brother Brian, once I asked a scholar when I was very, very young, I was curious, what is khusyu and how I can reach the khusyu or the contemplative meaning of salat and the focus and the present heart. I asked the scholar, "Ya Sheikh, I have a question for you. What is khusyu and how I can, no, not what is khusyu, how I can reach khusyu?" And he said, he looked at me and paused a little bit and said, "Well, this is a good question, but look at son. Even though you reach 40 years old," I was that time below 20 years old. And then he said, it's not necessary, even someone reach 40 years old, they already know or to feel or to experience khusyu. But be thankful to Allah that you already done your prayer. So don't be sad. If you are not there yet, soon inshallah, or sooner or later, you will be there yet. But you're practicing sincerely in your heart, with totality, surrendering to Allah, Allah give it the way for you. For sure, Allah will give the way to you. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasihat seperti saya katakan tadi,
bukan suatu kepastian harus seperti ini. Karena ulama memiliki berbagai macam nasihat, berbagai macam pedoman, berbagai macam tips atau strategi yang memudahkan Anda untuk mendapatkan khusyuk. Mungkin dengan cara yang ini, bukan dengan cara yang itu. Masing-masing berbeda caranya. Tapi kita sama-sama memahami sebagian daripada nasihat-nasihat tersebut. Yang pertama, sebelum Anda memulai sholat Anda, selainlah apa semua pekerjaan yang Anda lakukan pada saat itu. Nah, kita nggak mau seperti tadi. Ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita angkat tangan kita, semuanya masalah yang kita lagi asik segala macam masuk situ semuanya. Kita nggak mau kayak begitu. Nah, ketika kita angkat tangan kita, sebelum kita angkat tangan kita pastikan semua pekerjaan kita sudah selesai. Ulama menasehatkan ini bukan sembarang menasehatkan. Mereka mengambil daripada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, ketika kita dihadapi dua perkara, antara sholat dulu atau makan dulu. Nah, makan siang misalnya, makanan sudah dihidangkan, siap mau makan, baru selesai masak, sudah ada di situ. Nabi mengajak kita memilih makan dulu ketimbang sholat dulu. Nah, artinya selesaikan perkara sebelum sholat itu, make sure everything done, semuanya sudah selesai, lalu Anda sholat. Sholat tanpa beban, tanpa berpikiran macam-macam. Menarik, Rasulullah menyarankan kepada kita untuk makan dulu. Ada hadisnya dalam hal seperti ini. Apabila diletakkan hidangan makan malam dan sholat hendak didirikan, maka makanlah terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kata-kata makan malam memang ada di situ. Namun ada lagi dalam redaksi hadis yang berbeda, tidak ada kata-kata makan malam. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan, artinya buang air kecil maupun air besar. Hadis riwayat Muslim. Merujuk pada dua hal tersebut, jika Anda sudah dihidangkan makanan, makanlah dengan baik, dengan tertib, selesai, lalu Anda sholat kepada Allah SWT. Salah satu makna dan fungsinya adalah Anda nggak kepikiran lagi tentang makanan yang begitu sedap harumnya, tentang puding yang di atas meja, atau ayam, atau rendang, ataupun apa, yang Anda sudah melirik sebelumnya. Makan dulu, selesaikan apa kesibukan Anda, lalu sholat. Tapi bukan menunda begitu lama. Kita sekedar untuk bisa mengalahkan hal-hal yang bisa merusak pikiran-pikiran kita. Kedua, khusyuk bisa dibina dengan mengenakan pakaian dan tempat ibadah yang suci lagi bersih, yang tidak ada kotor-kotoran yang merisaukan diri kita. Nah, ini kita harus paham di sini. Kita pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus. Pakaian yang bersih yang kita pakai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa memilah-milah mana yang dikatakan najis, mana yang dikatakan kotor biasa. Mungkin kehidupan Anda sebagai pemain sepak bola atau Anda adalah seorang buruh pekerja kasar di mana harus dengan tanah kotor, lumpur yang tidak najis. Anda bisa melakukan sholat langsung. Anda bisa melakukan sholat langsung. Tidak ada masalah di situ. Ada kejadian yang menarik waktu saya menuntut ilmu di Syria bersama dengan rekan-rekan dari Ma'had Abu Nur pada saat itu dari berbagai macam negara dan orang-orang Syria sendiri. Kita diajak waktu itu sama-sama untuk pergi berenang. Berenang ini banyak kelas ikut sama-sama nih, ikut dalam Ma'had. Ma'had itu bisa dikatakan institusi lah di sini. Nah, kita berenang sama-sama. Tiba-tiba ada panggilan azan, ya. Waktu sholat datang. Itu serta-merta kita semua, guru kita mengajak kita langsung sholat. Ya, baju basah memang. Nah, dalam mazhab Hanafi, itu kita sholat. Dengan tutup dengan aurat yang tertutup tentunya, nggak mungkin kita pakai. Dan semua di situ santri, di satu orang anak-anak penuntut ilmu semua. Jadi nggak ada yang pakai baju renang itu dengan celana pendek, ya nggak ada lah di situ. Dan semua laki-laki di situ. Jadi kami sholat setelah itu. Lalu setelah kami sholat, kita lanjutkan lagi kehidupan kita. Atau ketika Anda pergi ke Saudi Arabia, sholat azan 5 waktu itu dikumandangkan, toko ditutup semuanya. Nah, ketika toko ditutup, kita diminta untuk sholat. Kalau Anda nggak sholat, ya Anda keluyuran sendiri. Nggak ada kawan di situ. Nah, hal kayak begini itu
barangkali kalau kita di Indonesia, kita banyak pekerjaan kita, banyak keasyikan kita yang bisa kita menunda waktu sholat kita, meeting-meeting kita yang merasa nggak enak dengan kolega kita, dan lain sebagainya. Sehingga untuk bicara untuk sholat itu kita tunda-tunda. Padahal kita semuanya muslim dalam satu ruangan, tapi kita lihat ada jadwal ini, ada pembahasan ini, ada direktur ini, ada ini dan itu. Lama-lama kita nggak melakukan sholat kita. Namun kalau kita menjadi seorang yang beriman dan bertakwa, kita semestinya mensegerakan dan mohon berhenti sejenak, lalu kita sholat, kita sambung lagi pekerjaan kita. Itulah salah satu maknanya. Ketika kita ada kesibukan untuk sholat, rampungkan secepatnya. Atau jika ini berkenaan dengan hidangan atau makanan, makan secepatnya, selesaikan, lalu kita sholat. Jika kita pengen buang air kecil, buang air kecil. Jangan tahan buang air kecil itu, atau pengen buang air besar, sampai sholat. Karena itu akan mengganggu cabang pikiran sana kemari. Akhirnya kita nggak khusyuk lagi. Nah, lalu selanjutnya, ulama memberikan nasihat. Yang dinamakan khusyuk itu bukan hanya ketika sholat, tapi khusyuk itu dibina sebelum sholat. Bahkan ketika kita mulai melakukan wudhu, wudhu kita itu dilakukan dengan qanitin, dengan ketenangan, dengan seksama, dengan khusyuk, dengan tertib. Nggak banyak berbicara-berbicara, tidak tergesa-gesa. Fokus kita ketika kita mau wudhu, kita udah pasang niat kita. Kita ingin beribadah, berbagai macam ibadah. Kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita wudhu itu, kita tanamkan di dalam hati kita. Kita akan bertemu menghadap kepada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Besar. Nah, mulai wudhu, sudah kita menanam khusyuk. Sehingga setelah kita berwudhu, akan sholat, hati kita sudah tenang. Udah jangan lagi campur tangankan pikiran-pikiran yang lain. Nah, masukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pakaian kita sudah bersih, harum, ruangan tempat kita sholat pun tidak ada najasah, tidak ada najis, tidak ada kotoran-kotoran. Sholat itu dilakukan di mana saja, di tempat yang tidak ada najisnya. Jangan sibuk, oh belum ada musola, belum ada masjid, belum ada sajadah. Ini yang suka aneh kepada kita sebagai sebagian orang Indonesia. Kita cari excuse. Belum ada masjid, belum ada musola, belum ada sajadah. Selalu begitu. Bayangkan jika Anda harus tinggal di daerah yang mayoritas adalah non-muslim. Seperti ketika saya tinggal di Amerika Serikat. Kita sholat di mana aja. Kita sholat di pom bensin. Kita sholat di pekarangan kampus. Sholat di antara tumpukan buku-buku di perpustakaan. Kita sholat. Nah, ketika sholat kita lakukan dalam keadaan semua bersih, akan menenangkan hati kita. Kotor pun, kalau Anda terpaksa harus bekerja, dalam bekerja ada kekotoran tapi tidak najis, sholatlah. Maka kita tidak menunda. Jadi antara kehidupan kita sehari-hari tidak terpisah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan sebagai seorang muslim. Kita tidak mensekularkan kehidupan kita, sehingga kita begitu jauh ketika kita mau sholat, kita banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul. Lalu dikatakan lagi oleh ulama, Ibn Jauzi menasihatkan, untuk berwudu, berdoa di rumah, lalu berjalan menuju masjid dengan niat lillahi ta'ala, atau membaca Al-Quran, atau ketika Anda sudah berwudu dan jalan menuju masjid, sampai kepada masjid, azan belum berkumandang, atau sampai ketika masjid, iqamah belum berkumandang, maka Anda bisa melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa bertasbih, bisa berzikir, bisa berdoa, sibukkan dengan semua hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Lain halnya dengan kita sekarang. Ketika kita masuk masjid, kita buka handphone kita. Bukan kita matikan, kita lihat dulu. Seperti siang tadi, saya khutbah Jumat. Dan memang ada percakapan dulu, pun juga begitu. Ketika Rasulullah naik mimbar, ada orang masuk diperintahkan untuk sholat dulu. Nah, ketika kita naik mimbar itu, udah nggak bisa lagi kita ngobrol. Jangankan ngobrol, seperti aja nggak boleh kita. Tapi lihat tren yang ada sekarang. Udah wudhu, udah rapi, sajadah ditaruh, keluarin HP. Keluarin HP, lihat Facebook, lihat WhatsApp, lihat pesan-pesan. Nanti ketika imamnya sudah waqimus sholah, ayo kita sholat, dimatiin HP, masuk kantong. Jadi selama khutbah Jumat itu dia abaikan dengan mainan HP.
Orang-orang yang kayak gitu entah mau ngapain di dalam sholat Jumat. Dan ini bukan hal yang dibuat-buat. Tadi siang pun masih terjadi. Dan kita gak bisa menegur saudara kita karena kita sudah memasuki sholat Jumat. Harus khudur, harus khusyuk, harus simak apa yang dikatakan oleh imam, khatib. Dan ini kecenderungan ada. Jangan kita lakukan itu. Kita nggak mau sholat kita sia-sia. Nah, kembali lagi. Ketika kita masuk ke dalam masjid, fokus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa sholat 2 rakaat kalau belum waktunya. Anda bisa sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, qobliyah, rawatib, zikir, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, istighfar, qiraatul Quran, doa, sibukkan semua. Dan jangan lupa, di antara azan dan iqamah adalah waktu-waktu yang ijabah. Waktu-waktu yang cepat doa itu dikabulkan. Maka manfaatkan dengan itu semua. Insya Allah ketika Anda masuk sholat, Anda khusyuk. Karena Anda sudah berzikir, membiasakan, disibukkan dengan amal-amal ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. My beloved brother Brian, that khusyuk is not achieved only by preparing your salat, but way before you prepare your salat, since you take ablution, when you do ablution, you wash yourself. First and foremost, put an intention in your heart. This is for your prayer, for Allah's sake, for the sake of Allah. And then don't let shaitan, don't let things mess around with your head. Focus to Allah, that you will face the Allah Almighty. Do nicely, properly. Follow one by step. Wash your mouth, wash your face, wash your hand, your head, all the way until your feet. And then afterward, go to the mosque or go to where you're going to pray. And make sure your clothes is clean. If you don't have the best one, you have clean. Even though if there is dirt in there, but not najasa. Najasa means filth. It's something filth. It's something dirty. According to the religious terminology, Islamic terminology, or fiqh terminology, to be specific. If it's not in that position, the dirt is okay. So you pray. Or if you go to masjid, to the mosque, you walk calmly. Remember Allah. Remember Allah. Don't talk too much. Don't mess around with your head. Don't follow the whisper of the Satan. Go inside the mosque. If the imam is not there to lead the prayer, you offer 2 rakat of prayer. Or you raise up your hand. Do remember of Allah. Say Allah, Allah, Allah. Astaghfirullah, Subhanallah. Get busy, not with your handphone. Forget your handphone. Turn it off right away. Put it silence. Some of the Muslims, when they get inside the mosque, they wait the time by checking out WhatsApp, checking out Facebook. All of this unnecessary. You can do it at home. You can do it outside the mosque. You go to the mosque to pray to Allah. Utilize your time. Make use your time. Make beneficial. Get close to Allah. Do prayer. You can do anything. So if you do all of these things, when you get into your prayer, you will not get bothered by the unbridled thoughts, the things that mess around with your head. Saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabatku, jika Anda masuk dalam masjid, carilah posisi-posisi yang memudahkan Anda untuk ibadah dan tidak diganggu oleh orang lain. Biasanya kita sholat di belakang daripada dinding atau menghadap kepada dinding, sehingga tidak ada orang lalu lalang di hadapan kita. Jika kita tidak menemukan tempat-tempat yang seperti itu, maka kita cari yang bisa menjadikan sutrah di antara kita, yaitu penghalang. Sehingga ketika orang-orang yang berjalan itu tidak memberikan gangguan kepada Anda. Nah, sutrah itu ada. Nah,
Jangan bersombong diri, jangan berbesar diri. Saya mau bukan level yang kayak begitu, itu bukan level saya. Jangan kayak begitu. Rasulullah memberikan nasihat, memberikan taruh sutra depannya, taruh sutra aja di depannya. Supaya orang lalu lalang itu tidak mengganggu kita. Nah, cari di mana kita bisa melakukan ibadah-ibadah dengan khusyuk, dengan tenang, tidak kita pikirkan lagi hal-hal keduniawian, karena kita masuk ke dalam masjid bukan untuk ngurusin bisnis, tapi kita masuk ke dalam masjid untuk memang beribadah kepada Allah dan untuk maslahat-maslahat umat yang lainnya. Lalu khusyuk itu dibina ketika kita berdoa sebelum sholat kita. Ingat tadi, di antara waktu-waktu yang mustajab adalah waktu baina azan wa iqamah. Di antara azan dan iqamah, kita bisa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dulu ketika berada tinggal di Timur Tengah yang bukan menjadi kebiasaan orang di Indonesia. Yaitu ketika sebelum kita melakukan sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang berdoa. Dan itu pemandangan yang umum. Tadinya saya nggak tahu. Kok pada doa ya? Tapi ternyata memang benar, waktu-waktu itu. Dan kita berdoa kepada Allah. Jika Anda memiliki ini semua sebagai penghalang, pikiran yang macam-macam, nggak khusyuk, gelisah, ini dan itu dalam sholat Anda, atau sholat Anda yang cuma takbir sampai salam, udah gitu isinya kosong, maka Anda bisa lakukan, mohon sama Allah, ya Allah jauhkan saya daripada ini semua. Minta sama Allah. Atau baca daripada doa-doa yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti mengatakan, Robbi ini a'udhu bika min hamazati syayatini wa a'udhu bika Robbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari datangnya bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari datangnya mereka kepadaku. Lalu juga ulama menasihatkan, baca kul a'udhu bi rabbin nas sebelum Anda sholat. Agar dijauhkan daripada wiswas, daripada bisikan-bisikan syaitan. Lalu Anda sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan waktu-waktu kita untuk ibadah. Nah, yang selanjutnya, ketika kita sudah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan kita. Imam Al-Ghazali mengatakan, ada yang dikatakan dengan tafahum. Tafahum ini memahami makna dari bacaan-bacaan sholat kita. Rata-rata ulama memberikan nasihat. Pahami bacaan sholat Anda. Bukan hanya kepada orang-orang non-Arab, tapi bagi orang-orang Arab pun juga sama. Kita diminta untuk mempelajari, mengerti arti dari bacaan-bacaan sholat. Anda tidak mesti harus memiliki kemampuan berbahasa Arab. Anda bisa memahami melalui membacanya sebelum sholat. Jangan bisa katakan sulit. Loh, Anda bisa punya akses dengan Zoom, dengan internet. Baca Al-Quran. Al-Quran banyak mempunyai arti-artinya sekarang. Dimanapun juga arti perkata pun ada. Anda tidak perlu menjadi seseorang yang menjadi mufassir langsung. Tapi paling tidak, berikan usaha Anda. Allahu Akbar itu apa sih artinya? Allah Maha Besar. Ketika kita tahu Allah Maha Besar, kita sadari kita ini kecil di hadapan Allah. Ketika Allahu Akbar itu kita tinggalkan semua urusan-urusan dunia ini. Kita hadapi Allah yang Maha Besar. Masuk ke dalam doa iftitah. Doa iftitah itu beragam. Ketika kita mendengar kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, kita diingatkan sama Allah. Inna salati, sungguhnya salatku, hidup matiku semuanya ya Allah untuk Engkau saja. Tapi kita renungkan, apa benar untuk Allah saja? Apa benar kita sudah melakukan itu? Allahu Akbar. Jika kita sudah bisa merasakan itu, selanjutnya kita akan melaksanakan sholat ini dengan pemaknaan yang lebih indah. Ketika imam di depan kita membimbing dan membacakan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Itu masuk dalam alam pikiran kita dan kita sadar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 ayat pertama adalah pujian-pujian kita kepada Allah.
keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Engkau belajar, jangan berhenti di situ. Setelah Anda membaca, memaknai, terus belajar. Cari ustadz, cari majelis, cari kajian. Jangan berhenti, cari kajian. Orang Islam itu nggak ada berhenti belajar. Dari buayan hingga akhir hayat. Belajar terus. Laki-laki, perempuan, semua belajar. Yang pertama diberikan oleh Allah SWT kepada Sayyidina Rasul, Iqra, baca. Gimana? Agama ini mempunyai keistimewaan yang lebih istimewa daripada yang lain-lain. Keistimewaan itu mengutamakan ilmu pengetahuan. Mengutamakan orang-orang yang berilmu, derajatnya lebih tinggi. Allahu Akbar. Laki-laki, perempuan, semua punya kesempatan yang sama. Nah, lalu dia katakan, 3 ayat pertama kita memuji Allah dalam suratul Fatihah, mengakui kebesarannya. Lalu ke ayat seterusnya mengakui pengabdian kita kepada Allah, hanya kepada Allah. Asy-Syaikh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menanamkan pemahaman yang kuat dalam makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam suratul Fatihah. Engkau kembali kepada Allah dan engkau ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabb, hamba-Mu datang kepadamu, memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudaraku, beliau Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Buti mengatakan, ketika engkau tengah diterpa krisis keuangan, konflik keluarga, atau engkau menderita krisis diri Anda sendiri, didera syahwat, hawa nafsu yang menguasaimu, ketahuilah engkau dapat menguasai itu semua. Engkau bisa melawan itu semua. Engkau bisa melampaui itu semua. Kondisi yang lemah menjadi kondisi yang optimal dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon pertolongan sama Allah. Mohon pertolongan sama Allah. Disitulah kita akan merasakan semakin khusyuk ketika kita memaknai ayat-ayat Allah yang kita baca. Lalu setelah kita melewati Al-Fatihah, kita membaca surat-surat lain. Surat-surat lain ini adalah kesempatan kita mendengarkan nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita masing-masing. Saudaraku yang dirahmati Allah, nggak bisa kalau kita sebagai muslim hanya berhenti di sholat 5 waktu dan Anda malas untuk belajar, menunggu waktu tuamu untuk belajar. Belajar itu dari muda, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bukakan rahmat-Nya, pintu-pintu yang tertutup. Allah dekatkan kita. Allah sayang. Kan enak kita kalau disayang sama Allah, diberi petunjuk sama Allah, dibukakan rezekinya, diberikan pertolongan, diberikan hidupnya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Allahu Akbar. Mari kita sama-sama. Saya tidak lebih baik daripada Anda, dan saya tidak lebih banyak mengetahui daripada Anda. Tapi kita sama-sama di sini untuk sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita ruku kepada Allah. Kita merasakan kebesaran Allah, kita bertasbih kepada Allah. Kita sujud, kita duduk di antara 2 sujud. Ketika kita duduk di antara 2 sujud, kita banyak hajat-hajat kita. Kita mohon diampuni sama Allah, dibuka rezekinya, banyak diberikan anugerah, kelapangan, segala macam. Kita doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kita sujud. Sujud lagi adalah saat-saat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat-saat kita sujud, kita rata dengan tanah. Kita bangkit, lalu kita tasyahud. Kita bersaksi buat tiada Tuhan melainkan Allah. Tentunya ini semua adalah menjadikan rangkaian yang begitu panjang.
Bukan waktunya kita bahas di sini, waktu itu akan begitu lama. My beloved brother, if you pray to Allah Subhanahu wa ta'ala, that you pray to Allah Subhanahu wa ta'ala by having an ambition or courage or the proper one with the himmatul aliyah or aspiration. What do you mean by that? If you don't know how to recite in Arabic, at least you know the movement, you follow the movement. After you follow the movement, you recite the Arabic, even though you don't understand it. Many of us is like that. After you understand it, you make an effort. Stop your life by doing prayer without knowing what you are saying. That you have to seek knowledge. Empower yourself. Get rich. Get rich with the knowledge. This religion has the distinct value compared to whatever you're going to say. Islam put knowledge as a higher place, higher degree. Seek knowledge to get close to Allah Subhanahu wa ta'ala. To get close to Allah Subhanahu wa ta'ala. One of the great scholars of Jakarta once told me, learn Arabic, not because you have to learn it, but because you love Allah. If you do love Allah, you want your salah to be perfect. Know the movement, know how to recite, and later pick up Quran in English. Start knowing the meaning of the surah or the verses what you recite during your prayer. So you will feel the present heart that Allah Subhanahu wa ta'ala like talking with you. Take for example, when you recite Surah Al-Fatiha, you say Bismillahirrahmanirrahim, by the name of Allah, the most compassionate, the most graceful and compassionate. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise be to Allah Subhanahu wa ta'ala, Lord of all universe. By knowing the meaning, you will get khusyuk, the contemplative one. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, waktu semakin lama, sedangkan kita masih banyak yang harus kita bahas, maka kita persingkat. Tadi saya teringat, salah seorang guru saya, Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi, pernah mengatakan kepada saya, Nasran, mencari bahasa Arab, katanya. Bukan karena kamu untuk memang harus belajar, tapi karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ingin dikatakan orang-orang yang mencintai Allah. Maka tanamkanlah dirimu untuk menuntut ilmu. Dulu waktu saya belajar bahasa Arab di Syria, di dalam kelas saya, ada seorang ibu berumur 80 tahun yang ditemani oleh anaknya yang sudah dewasa, barangkali umurnya sama dengan saya. Dari mana? Dari Rusia. Seorang ibu muslimah dengan berhijab ditemani anaknya yang sudah dewasa, yang anaknya mengabdikan dirinya kepada ibunya yang sudah 80 tahun. 80 tahun. Jangan bilang kamu udah tua. 80 tahun belajar sama-sama saya yang umurnya masih 20-an waktu itu. Allahu Akbar. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita menjadi muslim yang lebih baik. Bukan saya lebih baik daripada Anda lebih baik daripada saya. Mari kita sama-sama kita mengkaji, mengaji, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu, nasihat-nasihat yang lainnya. Ketika kita sholat, memiliki tafahum. Tafahum ini masing-masing mempunyai kesempatan untuk membuka buku-buku agama. Ada salah satu ustadz sudah membahas satu buku khusus makna-makna dalam sholat, baca-bacaan, beli buku tersebut, lalu pelajari dan mulai merasakan hikmahnya, merasakan kedalaman daripada makna-makna sholat tersebut, bacaan-bacaan yang kita baca, ketika kita mengatakan Allahu Akbar itu apa artinya, Subhanallah wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la, segala macam kita baca, kita mengetahui maknanya. Mudah-mudahan itu membuka hati kita untuk bisa merasakan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita diajarkan juga oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga sholat yang 5 waktu ini dengan sholat-sholat yang lainnya. Apa itu sholat-sholat yang lainnya? Yaitu sholat qobliyah,
Solat ba'diyah, solat rawatib. Rawatib itu solat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah. Sesudah dan sebelumnya. Solat-solat yang inilah yang memiliki fungsi menambal solat-solat kita yang agak bolong-bolong, yang kurang sempurna. Nah, dengan begitu kita membiasakan sebelum kita masuk solat yang utama, kita membiasakan diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah sebelumnya. Dengan begini, kita lebih banyak berzikir dan mengingat Allah, dan ketika kita masuk dalam solat yang utama, keduniawian atau pikiran-pikiran yang kotor, yang jelek, yang nggak berbagai macam, orang-orang berbeda-beda pikirannya, tapi itu semua harus jauh daripada kita, sehingga kita murni dan bersih, dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, solat itu adalah mengamalkan zikir pada dasarnya. Bacaan Quran yang ada dalam solat itu adalah zikir kita kepada Allah. Namun, kita diajak untuk memperbanyak zikir di luar daripada solat. Jangan batasi diri Anda zikir dengan hanya segini, segitu. Oh, nggak boleh zikir ini. Zikrullahi akbar. Zikir yang banyak, ingat Allah yang banyak. Ingat Allah itu nggak mesti hanya melafazkan dengan kata-kata Allah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kita melihat sesuatu dan itu mengingatkan keagungan, kebesaran Allah, itu mengingat Allah. Kita membaca Al-Quranul Karim, itu mengingat Allah. Banyak kata-kata Allah di dalamnya. Kita melakukan sholat-sholat sunnah yang lain-lainnya, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahiyatul masjid, awabin, taubah, witir, tahajud. Luar biasa banyaknya kalau kita mau menyibukkan dengan beribadah. Hidup itu bukan beribadah mulu. Hidup ini keseluruhannya akan menjadi ibadah. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita melakukan banyak-banyak ibadah, melakukan banyak-banyak zikir, maka ketika kita masuk ke dalam zikir yang utama, yaitu sholat, kita sudah diharapkan tidak banyak lagi membawa hal-hal yang kita katakan berat sebagai hal-hal duniawi tersebut. Inilah metode-metode atau nasihat-nasihat para ulama untuk mendapatkan solat-solat Anda menjadi solat-solat yang penuh khudur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat yang tenang, yang fokus, yang ada kesan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memaknai namanya khusyuk dengan khasyak yang benar, dengan khusyuan yang benar, yang benar-benar kontemplatif, mendekatkan diri, merendahkan diri, tenang, qanitin, bersama dengan Allah, totalitas, berserah diri, surrendering. Inilah yang dikatakan dengan sholat khusyuk. Ini nasihat ini, untayan-untayan buat saya dan kalian semua. Saya berterima kasih atas kehadiran kalian, saudara-saudaraku, paman-pamanku, ayah ibuku, adik kakakku, sahabat-sahabatku yang aku bertemu di sana dan di sini. Semoga semua diberikan kemudahan atau taufik oleh Allah, diberikan jalan untuk dekat kepada Allah, untuk merasakan nikmatnya, manisnya beribadah, mendapatkan halawatul iman, menambahkan banyak keberkahan, dan semoga menjadi sukses di dunia maupun di akhirat. Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan kita, memberikan kita banyak kebaikan, keberkahan dalam kehidupan ini. Semoga ini bermanfaat, dan kita tutup dengan doa bersama. Insya Allah, pekan yang akan datang, kita akan jumpa kembali. Kita akan membahas momen yang sangat spesial, yang sangat indah, yaitu kita akan berbicara bagaimana kehidupan kita ini dengan orang yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, yang sangat benar-benar dekat dengan kita dan menyayangi kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kita semua sehat walafiat, panjang umur, taufik, berkah, hidayah, dan semua dijaga oleh Allah daripada bala, daripada penyakit-penyakit, daripada kesulitan-kesulitan, daripada permasalahan-permasalahan hidup. Maka kesimpulannya, jika Anda telah mendengarkan apa yang saya sampaikan, tidak ada rahasia yang aneh-aneh dalam sholat ini, tidak ada gimmick-gimmick spiritualisme, tidak ada trik sana-sini. Islam ini bukan agama yang dikomersialkan atau dipikirkan dengan yang aneh-aneh, sehingga Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan tipuan-tipuan seperti begitu. Tapi Islam ini diberikan dengan ilmu yang diberikan oleh risalahnya Nabi Muhammad SAW. My beloved brother, we are coming into the ending. So, hope that your prayer will be accepted by Allah. You put your effort to furnish your prayer, to make it better your prayer,
to put your effort with knowing, with the knowledge, with understanding, with you have to be better day by day and better from yesterday by correcting your praying or adding the meanings, understanding how you can achieve the khushu or the presence of your heart with your prayer. That's the conclusion. And I hope that I will meet you next week, inshallah, with the same time again, that we will talk, inshallah, about the beloved person, someone who loves us so much, and someone that we love, someone who dear to us, someone that very nice to us, as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, thank you very much for your time, for your understanding. May Allah give tawfiq and hidayah, healthiness, and success to all of us. My sorry if there is saying or anything that hurt your feeling. Mohon maaf jika ada kesalahan, sesuatu yang menyakitkan hati saudara-saudara dari perkataan saya. Saya tidak luput dengan salah dan saya banyak lalai dan saya masih banyak harus belajar. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyadan. Allahumma ighfir lana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak lowbat ini malam ini nih. Baterainya udah mau habis. Jadi kita jumpa minggu depan ini ya. Mohon maaf waktu kita agak terbatas. Terima kasih lagi buat Ical, alumni SMA 70 yang telah membantu memprakarsai ini. Saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabat, juga majelis taklim dari Alam Mahabbah dan kawan-kawan. Jumpa lagi. Jika tidak ada apa-apa lagi, kita istirahat. Selamat berakhir pekan bersama yang kau cintai dengan saudara-saudaramu. Saling berkasih sayanglah, cintailah istrimu dan suamimu, cintailah anak-anakmu dan orang tuamu. Allah bersama kita semua. Assalamualaikum. Saya mohon diri ya. Udah mau habis baterainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.